Saya kira kita seperti efek treadmill. Kita berlari, berkeringat, tapi di tempat yang sama, nggak bergerak dari tempat itu. Kita mengalami efek treadmill, itu satu. Oh iya, habisin dulu nih yang namanya polisi, jaksa, hakim yang brengsek, supaya kemudian penegakan hukum kita mungkin 5-6 tahun itu menjadi baik. Kalau ada perkara korupsi dimasukkan dalam penegakan hukum, prosesnya akan jadi baik. Ya. Awalnya hanya mau diminta maaf pada publik. Ini kan ibarat rumah sakit yang sudah menjadi sarang penyakit. Ya kan? Apa kita udah sampai pada tahap mungkin KPK dibubarin aja gitu, dibangun ulang. Saya akan sediakan 100 peti, 99 untuk koruptor, yang satu untuk saya kalau saya juga ternyata korupsi. Halo para penikmat acara retorika, terutama Sohib BHM ya. Saya hari ini dapat tamu dari luar kota yang luar biasa ya, dan teman-teman kalau Gen Z pasti kenal. Nama kerennya adalah Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar. Tapi kalau saya panggil beliau profesor sekarang, walaupun beliau ini hebat loh, baru jadi guru besar ya, betul ya? Iya. Belum berapa bulan ya? Tahun lalu, tapi pengukuhannya tahun ini. Tahun ini. Karena oleh teman-teman dekatnya beliau dipanggil Uceng, jadi saya tadi mohon izin saya panggil Mas Uceng aja. Karena acaranya kan namanya Sohib BHM, masa manggilnya profesor kan? Walaupun kalau di tempat lain ya saya harus panggil profesor lah. Kita harus menghargai salah satu guru besar muda ya. Dan hebatnya lagi ini guru besar bukan sekarang berat, ini guru besar yang ahli hukum yang terutama berkaitan dengan korupsi dan demokrasi. Betul ya Mas ya? Ya kira-kira begitulah. Ya Mas Uceng ya. Orang kenalnya begitu. Ya dan salah satu yang membuat Mas Uceng sangat dikenal kan karena Pukat ya. Iya, Pusat Kajian Anti Mandiri Pukat tahun 2004 ya kira-kira gitu ya. 2006. 2006 ya. Anti Corruption Summit pertama berdiri itu ketuanya kan Denny Indrayana duluan kan. Denny Indrayana ya. Sampai 2008 Denny Indrayana ke istana. Ya, jadi staf khusus dulu. Jubirnya staf khusus dulu. Oh, staf khusus dulu betul. Ya, lalu staf khususnya jadi Pak SBY. Wamen ya. Nah, saya masuk 2008 jadi 2008 ya. Dan boleh cerita nggak? Saya tuh suka bingung. Kadang-kadang saya bingung, Pukat tuh singkatan apa ya? Pusat Kajian Anti Korupsi. Tapi ini bisa dimarahin sama orang bahasa ini. Oh, oke lah. Punya pusat. K-nya kajian. A-nya anti. T-nya dari mana ini T-nya nih? Jadi dari anti paling ya. Jadi pusat kajian sebenarnya Pukat itu adalah pusat kajian anti. Oh, anti. Korupsinya tersendiri, makanya disebut Pukat Korupsi. Oh, jadi yang gitu. benar Pukat Korupsi ya. Waduh, terima kasih. Kalau itu lebih masuk akal gitu ya. Sedikit masuk akal. Walaupun belum masih tidak akan dibenarkan oleh ahli bahasa ya. Yang jagonya beginian kan jenengan tuh. Yang namanya media itu sense-nya kalau namanya Pukat Korupsi. Jauh lebih enak kan brand name kan? Lah ya. Dibanding apa yang panjang-panjang. Nah, itu kan agak sulit. Jadi dia punya arti Pukat Korupsi, Pukat untuk menangkap kira-kira gitu. Makanya gitu lambangnya ya, kan korupsi, kayak ya. Pukat. Ya. Walaupun Pukat kadang-kadang disebut illegal fishing ya. Iya, illegal fishing. Beberapa. Ya. Nah sekarang tuh ada hal yang unik ya. Kan kita semua apalagi di tahun reformasi lah ya, pada saat reformasi kan semangatnya aja anti KKN ya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Lalu kita buat undang-undang Tipikor yang baru tahun 99 kan waktu itu. Lalu untuk institusinya buat KPK. KPKPN dulu kan. Oh iya, yang punyanya yang Yusuf Sakir. Enggak, sebelumnya ada lagi satu yang siapa? Pak yang ubel-ubel Pak Dilon, HS Dilon kan sempat bikin di bawah Gus Dur. Ya. Antara sebelum masuk ke. Ya. Lalu akhirnya bikin di zaman Gus Dur lolos itu undang-undang KPK ya. KPKPN terus undang KPK. Saya kebetulan diajak juga dulu
pembantu Profesor Ramli menyusun undang-undang KPK itu. Waktu itu beliau Dirjen Ramli Unpad. Iya, waktu itu Dirjen Hukum dan HAM. Nah, unik, saya diajak Profesor Ramli tidak langsung, lewat Irma Huta Barat. Dia punya dulu namanya organisasi Eyes on Indonesia. Bareng-bareng sama Andi Malaranggeng, terus si almarhum dari Kompas tuh, Ignaz Kleden dan sebagainya. Nah, waktu itu kan memang kita semangat banget lah. Pokoknya korupsi harus diberantas. Harus ada lembaga independen. Jadi kita kirim, saya ingat waktu itu dari Tempo kita kirim salah satu reporternya ke Hong Kong. Ke ICAT. Belajar di ICAT. Dan waktu itu kenapa terlibat? Karena dapat dana bantuan dari Inggris. Dikirimlah ahli yang bekas ICAC, pensiunan ICAC ke sini. Siapa tapi Tony ya? Bukan, ada profesor. Orang Scott ya, orang Scott. Lalu dia, jadi kita udah dari awal tuh modelnya memang ke Hong Kong tuh. Nah, lalu dia ini, tapi waktu itu ada kebijakan pemerintah Inggris karena ini dari hibah Inggris, harus melibatkan masyarakat sipil. Waktu itu ada 2 yang konsultan domestiknya, yang Eyes on Indonesia Irma, lalu ada grupnya Sudirman Said dan transparansi. Dan masyarakat transparansi Indonesia dan masyarakat walaupun saya sebetulnya diajak Sudirman Said dulu ikut jadi dirikan MTI dulu, MTI, tapi masuk di situ diajak Irma sebetulnya. Nah, sama Amin Sunaryadi juga ikut di. Nah, waktu itu memang semangatnya adalah gimana menangkap koruptor ya. Yang kita tahu koruptor ini target utamanya kan yang kakap tuh yang punya power. Jadi KPK itu harus dipersenjatai dengan undang-undang yang membuat mereka jadi lebih gampang lah nangkepnya. Nah, dan waktu itu oleh Pak Romli dilengkapi undang-undang tipikor ya, terutama yang sekarang dikenal atas dasar kerugian negara. Karena fokusnya kerugian negara menguntungkan dirinya atau orang lain atau korporasi, dan juga ada perbuatan melawan hukum. Nah, saya kan waktu itu sebagai orang yang bukan orang hukum kan ya. Waktu itu sebenarnya kita udah diwanti-wanti oleh teman-teman hukum yang lebih pengalaman lah. Ini bahaya ini, karena apa? Nanti bisa disalahgunakan. Tapi waktu itu kita bilang, wah enggak salah gunakan, ini dipakai untuk nangkep loh. Kalau kerugian negara ini kan definisinya bisa macam-macam. Lalu perbuatan melawan hukumnya, kita waktu itu kita menjawabnya dengan teks lah. Perbuatan melawan hukum kan jelas, harus ada mens rea, ya, kemudian ada suapnya lah di dalam pikiran kita, kan nggak mungkin ada korupsi tanpa suap. Jadi oke. Dan kemudian di era Bu Mega jadilah KPK itu kan, karena menurut undang-undang kasih 2 tahun. Kemudian adalah masa kejayaannya KPK ya. Saya ingat salah satu prestasinya bahkan besannya presiden pun ditahan waktu itu dari BI. Oh iya, Pohan. Mantan Kapolri ditangkap. Lalu Jenderal Bintang 2 Polri aktif yang lalu lintas Kakor ditangkap ya. Bahkan mungkin baru keluar sekarang. Betul. Ya. Keluar asimilasi bukan. Pokoknya hebat lah, ketua partai saya ditangkap. Tapi kemudian bahkan Pak Romli ditangkap. Ya, karena kasus Sismin Bakum. Ya, padahal beliau orang yang menyusun undang-undang KPK. Walaupun kemudian di PK bebas ya. Dan saya sempat juga berlawanan dengan Prof Romli lah.
Karena setelah Pak Romli mengalami itu, dia jadi seolah-olah di mata kita jadi pembela koruptor gitu kan. Iya kan? Ya. Dan dia selalu bilang zolim. Lalu ada revisi di akhir 2019. Dulu kan kita bangga dengan novel Baswedan ya. Dan waktu itu kita ingatlah, mereka udah mulai dikriminalisasi, lahir cicak lawan buaya berjilid-jilid tuh. Dan setiap kali polisi menggunakan powernya, masyarakat turun. Kita kesana rame-rame. Iya, kita kesana rame-rame ya. Sampai nginap. Sampai nginap. Dan saya ingat itu, termasuk yang cepat itu anaknya Gus Dur yang bungsu, siapa namanya itu dengan semut merah. Inayah tuh. Saya ingat satu kali ada info mau diserbu kantor KPK oleh polisi jam 2 pagi. Kita bikin dalam sejam, dalam beratusan orang udah datang melindungi ya. Kemudian ketika Chandra Hamzah, komisaris KPK, dikriminalisasi oleh polisi, wah itu juga ratusan orang kita ngepung Mabes Polri ya. Nah, tapi kemudian 2019 akhir demo lagi kan, termasuk pasti Mas, ketika direvisi Undang-Undang KPK, dilemahkan, dibikin tidak independen. Dan sekarang malahan banyak KPK bahkan popularitasnya sudah di bawah kejaksaan dan di bawah polisi. Bahkan sempat di bawah polisi. Ya, di bawah polisi. Kemudian sekarang turun lagi itu kita yang tadinya kita sempat sampai 42 ya paling tinggi ya? Enggak, 37 kalau nggak salah. 39 pernah 37 pernah ya. 38 pernah. Pernah ya, turun kita sampai. Dan rasanya sekarang para aktivis nggak jadi seperti dulu lagi. Bahkan, ini yang kita mau bicara sekarang. Salah satu kan idola saya komisioner KPK di era awal-awal ya. Ada Pak Eri Harja Pamekas, Pak Amin. Ada Pak Amin, ya. Chandra Hamzah yang sempat ditahan di Mabes Polri, Cicak Buaya. Lalu itu mereka sekarang aktif menuntut agar pasal 2, pasal 3 dicopot. Gitu. Karena dianggap oleh mereka itu sudah bahkan bukannya menurunkan korupsi, menyebabkan aparat penegak hukum kita makin korup, dipakai untuk meres. Dan karena dua hal sebetulnya, terlalu longgar definisi kerugian negara, yang menghitung itu mereka sendiri, ya, bukan pihak yang independen. Yang kedua, perbuatan melawan hukumnya tuh kadang-kadang cuma masalah kesalahan administrasi, tapi mereka orang-orang dihukum. Sehingga ICW dalam salah satu studinya 2 tahun lalu kali ya, mengatakan bahwa banyak di daerah orang yang sebetulnya tidak korup dihukum jadi korupsi, dan diduga dalam kesimpulannya penelitian ICW semata-mata karena aparat penegak hukum kalau mau naik pangkat dikejar harus berapa kasus tipikor lah. Ya, walaupun dibantah juga oleh resmi oleh kejaksaan. Sebagai pakarnya di bidang ahli korupsi ini, apa sih yang terjadi kok jadi begini gitu loh? Ada bayangan saya begini, Mas. Ada banyak rangkaian peristiwa yang memang harus kita lihat secara wise gitu ya. Yang pertama memang harus kita akui kita tidak punya semangat yang sama lagi. Kenapa? Awal lelah apa? Ada 2 dugaan saya, Mas. Satu adalah publik merasa jengah karena ternyata pemberantasan korupsi dihelat cukup kencang, tapi korupsinya nggak turun-turun. Mereka mulai merasa jengah. Ternyata nggak ada gunanya juga nih. Atau yang kedua, memang kita tidak pernah mendapatkan dukungan dari negara secara memadai. Dan kalau baca buku-buku teori sebenarnya pemberantasan korupsi atau praktik pemberantasan korupsi yang berhasil, itu selalu ada faktor dukungan negara yang kuat. Pasti. Dukungan negara itu kan bukan hanya sekedar kebijakan,
tapi juga nyediain anggaran, juga membantu perlindungannya. Karena KPK itu kan, misalnya kalau KPK ya, dia kan sangat tergantung kejaksaan polisi juga. Jadi kalau kita lihat, boleh nggak kalau kita simpulkan dukungan negara paling maksimum mungkin zaman Pak SBY dan awal Pak Jokowi ya? Harus kita akui itu. Walaupun SBY pun kan dalam tanda kutip ya bayangan saya kayak slip of tongue ketika dia ngomong KPK ini udah kegedean. Iya, kegedean. Benar. Terutama waktu besannya ditangkap oleh Bohan. Dan itu yang kemudian kita merasakan bahwa seakan-akan SBY agak decline. Ya, dan mulai ada cicak buaya itu kan? Mulai ada cicak buaya. Nah, jadi satu itu, kita tidak sama lagi seperti dulu. Ya. Dulu semangat kita tinggi, pemberantasan korupsi kita kita hela tinggi. Tapi ternyata setelah let's say sekitar 22 tahun lah semenjak pemberantasan korupsi kita kejar, ternyata kita tidak bergerak. Saya pernah menulis di sebuah harian itu, saya kira kita seperti efek treadmill. Kita berlari, berkeringat, tapi di tempat yang sama, nggak bergerak dari tempat itu. Kita mengalami efek treadmill, itu satu. Yang kedua, Bang, saya kira ada problem kesalahan kita. Ketika kita sebenarnya mengcopy paste model Hong Kong, tapi kita tidak mengambilnya secara kafah. Kalau kita ingat Hong Kong ya, ICAC. ICAC itu kan tugasnya pertama kali, itu bukan keseluruhan korupsi. Tugasnya adalah membersihkan polisi, penegakan hukum. Dulu asumsinya ICAC adalah harus ada ICAC ini Independent Commission Against Corruption. Against corruption. KPK-nya Hong Kong. Asumsinya dia adalah penegakan hukum ini harus mandiri. Maka tugas pertama ICAC adalah membersihkan penegak hukum. Supaya ke depan proses penegakan hukum ketika masuk kasus korupsi dalam penegakan hukum itu bersih, dicuci bersih. Nah, kita tidak mengambil itu. Kita buru-buru membuat KPK, lalu dengan kasus korupsi yang sangat banyak, KPK itu kayak nembak peluru kemana aja. Karena ada kan kelemahannya ada begini. Tadinya kan kalau undang-undangnya tuh harus di atas 1 miliar. Nah, tapi yang menarik perhatian orang banyak. Nah, lalu mereka nggak bisa menolak pengaduan. Nah, tapi kalau kita lihat ya dari konsep itu, saya cenderung agak, ya namanya opini ya. Saya cenderung agak kecewa sebenarnya. Kenapa di awal kita tidak membangunnya untuk membersihkan aparat penegak hukum? Padahal andai kita membersihkan, sudahlah kalau korupsi politik itu kan sudah pasti terjadi. Mesti kayak di Georgia juga ya. Oh iya, habisin dulu nih yang namanya polisi, jaksa, hakim yang brengsek. Supaya kemudian penegakan hukum kita mungkin 5-6 tahun itu menjadi baik. Kalau ada perkara korupsi dimasukkan dalam penegakan hukum, prosesnya akan jadi baik. Ya itu saya jadi ingat juga di masa-masa itu ya. Waktu itu kan kita mempelajari KPK-nya Hong Kong ini yang disebut ICAC ya. Kalau kita lihat sejarahnya, waktu itu yang pertama hampir tiap hari polisi ditangkap kan. Bahkan di demo sampai kan? Polisinya marah. Demo dipukulin dan satu saat nggak cuma diserbu sampai tembak-tembakan. Persis. Dipukulin, tembak-tembakan. Sehingga tapi waktu itu Hong Kong kan masih di bawah Inggris ya. Sehingga turunlah Gubernur Jenderal Inggris itu, akhirnya dicari jalan. Jangan lupa, menurut saya ini penting ya. Kenapa KPK di dunia, kan banyak sekarang KPK yang berhasil sampai sekarang tuh Hong Kong. Satu hal yang tidak dilakukan KPK lain kecuali Hong Kong, amnesti. Jadi waktu itu Gubernur Jenderal sudah potong. Dia bilang, oke, mulai saat ini polisi-polisi yang merasa punya dosa masa lalu berhenti, tenang, karena itu nggak akan diproses. Kita hanya proses dari sini ke depan. Ada cut off-nya ya. Tapi ada ininya juga, ada batasnya. Kalau korupsi yang di bawah ini praktis sudah diampuni lah kasarnya gitu. Kalau yang tinggi banget masih tetap akan diproses karena yang ketua Kapolrinya kan tetap dikejar tuh orang Inggris yang akhirnya ditangkap di Scotland.
Tapi yang menarik, waktu itu juga ada tawaran kepada lembaga-lembaga yang basah, tidak hanya polisi, tapi juga bea cukai kalau nggak salah, imigrasi juga kalau nggak salah. Saya lupa lah karena udah lama banget. Ditawarkan, kalau kalian yang punya jabatan ambil pensiun muda, kalaupun ketemu ada kasus kalian, kita akan taruh di belakang banget, sehingga mungkin kalian udah mati lah baru itu diproses. Gitu, ya. Dan kemudian banyak itu pejabat polisi, bea cukai, ya, imigrasi, ambil pensiun muda, sehingga yang baru-baru, yang bersih bisa masuk. Nah, itu yang saya bilang tadi. Itu susahnya waktu saya berapa kali ngingatin ini ke teman-teman di KPK ya, termasuk aktivis, teman ICW. Ini kan moral hazard. Itu susah sekali waktu itu. Sampai waktu kejadian, ingat gak hal yang sebetulnya yang terjadi pada KPK kita sudah terjadi duluan di Afrika Selatan. Dulu mereka kan lebih dulu punya KPK yang nama populernya Scorpio. Wow, itu kita undang itu ke sini karena itu orang-orang hebat, orang-orang tinggi, semua ditangkepin lah. Sampai satu saat, pada saat yang sama, mereka mau menangkap kepala polisi dan kepala parlemen, ketua partai kan, Zuma. Zuma, ketua partai penguasa, ANC, dan kepala polisinya. Melawan mereka kan. Akhirnya mereka buat undang-undang. Membuat si Scorpio ini yang tadinya lembaga independen jadi di bawah Kapolri-nya lah. Selesai lah, udah pada keluar orang-orang idealisnya. Malahan Zumanya kemudian jadi Perdana Menteri kan. Dan dia bisa menggerakkan pendukungnya partai bahwa ini kriminalisasi lah gitu ya. Nah, kemudian saya ingatkan lagi waktu kita KPK mulai utak-utik Setia Novanto dan BG. Awal-awal 2014. Saya udah ingetin, ini hati-hati harus ada amnesti. Tapi waktu itu moral hazard ini teman-teman gak bisa terima gitu. Dan akhirnya kita mengalami seperti Scorpio, direvisi undang-undangnya. Mungkin ada satu faktor yang orang lupa, Mas BHM. Kita harusnya punya kesempatan membersihkan kepolisian, kejaksaan itu sesaat setelah mereka dipisah dari tentara. Jadi andai kita start, jadi waktu KPK berdiri 2002 dan kita mulai start membersihkan kepolisian, kejaksaan, itu kan masih semangat-semangatnya waktu itu. Apalagi waktu di zaman Jaksa Agungnya Pak Abdurrahman Saleh. Iya kan? Lopa. Tapi waktu Lopa belum ada KPK. Iya, Lopa kan udah meninggal. Semangat-semangatnya itu terjadi. Sayangnya kita tunda relatif KPK jilid ke-2 atau ke-3 yang mulai baru bikin roadmap membersihkan APH. Nah itu udah relatif telat. Kenapa? Karena kepolisian sudah menguat. Disertasinya, ini kan menjelaskan itu, disertasinya Jackie Becker. Bagaimana tentara dilemahkan, lalu kemudian begitu tentara dibalikin ke barak tahun 2004 yang menguat polisi. Mengisi vakum ya. The rise of Polri istilahnya. Dan Polri akhirnya menguat betul dengan bisnis tentakelnya itu sampai di 2012. Sesaat ketika KPK baru start mau membersihkan sekarang mereka. Malahan KPK praktis dikuasai polisi ya. Sehingga kita kadang-kadang menyebutnya kepala polisi kuningan. Itu yang saya bilang tadi, kita telat memulainya. Andai kata kita mulai di saat masih semangat-semangatnya, saya yakin Bang, mungkin 5-6 tahun dari semenjak KPK start, kepolisian jauh lebih baik. Dan ada satu lagi Mas, dari sisi politik setuju nggak dengan ini? Saya pernah beruntung diundang makan pagi oleh Perdana Menteri Merkel dari Jerman, waktu dia berkunjung ke Jakarta. Waktu itu saya tanya sama dia, gimana tuh kok, dia kan dari Jerman Timur, gimana kok Jerman bisa berhasil itu, terutama Jerman Timur dari politik yang sangat otoritarian dan korup,
bisa masuk jadi bagian dari demokrasi yang sehat dan tidak korup lagi lah relatif. Dia bilang ya di kita semua yang dulu terlibat dalam partai komunis, partai penguasa itu dikasih ampun karena dia, tapi syarat pengurusnya tidak boleh lagi masuk ke partai politik, ya kan? Nah, jadi kalau gitu kalau di Indonesia saya tanya sama dia, artinya harusnya Golkar, orang-orang pengurus Golkar nggak boleh masuk politik ya? Ya kira-kira begitu. Tapi itu sudah ketawa dia bilang. Tapi kalau orang-orang Golkar di Indonesia nggak boleh berpolitik, apa kalian punya politisi? Saya ketawa dan dia ketawa. Betul. Itu saya nggak bisa lupa, lucu banget itu. Betul. Karena memang partai politik kita diaspora partai Golkar. Dan itu kan nyaris ya terjadi waktu kasus Akbar Tanjung. Persis. Ingat nggak kasus Bulog Gate? Bukan Bulog Gate, apa namanya ya? Iya, Bulog Gate. Yang ketika itu salah satu yang saya ingat betul kasus itu, Pak Akbar Tanjung tuh bilang saya nggak pernah terima uang itu. Yang terima siapa? Meja, katanya, karena ditaruh di atas meja. Lalu kita jadi sempat digugat karena saya ingat BPM Red waktu itu kita pasang itu lah Pak Pinocchio itu. Iya. Tapi mungkin itu betul juga ya, harusnya kita bertahun seperti Jerman Timur ya, gitu ya, kalau kita bukan mea culpa lah ya. Kalau ide itu sebenarnya seingat saya dulu pernah dicobakan. Pernah ya. Dan itu kesempatannya waktu kasus itu. 2014 waktu Jokowi pertama kali naik, dan ada Teten Mas Duki di. Oh, bukan kasus Bulog Gate, Bank Bali. Iya, yang ada short version laporan PwC. Oh iya. Ingat nggak yang melibatkan siapa itu loh ya Pak? Pokoknya itu kan si Gubernur Bank Indonesia kan? Iya juga itu. Nah, dulu itu pernah dicobakan, Bang. Jadi seingat saya dulu Pak Bang Teten Mas Duki itu sempat membawa termasuk Marsilam Simanjuntak segala dulu itu. Dan isu itu sempat dibincangkan di One Team Press. Iya. Bagaimana membuat amnesti umum itu. Iya. Walaupun akhirnya memang agak sulit ya. Iya. Tapi saya mau nanya sama Mas Uceng sebagai aktivis itu. Kalau saya lihat teman-teman di ICW sekarang sudah merasa emang harusnya kita kasih amnesti gitu ya untuk menyelamatkan KPK ini, dan juga kan teorinya amnesti itu pembenaran moralnya lah ya. Bahwa dalam satu institusi itu kan yang benar-benar jahat minoritas sebetulnya. Atau yang benar-benar korup. Tapi yang benar-benar malaikat juga minoritas gitu. Ya ada yang bilang 5%, tapi akhirnya minoritas lah jadinya. Sisanya itu ikut yang menang aja, siapa yang jadi leader. Nah, masalahnya ketika kita bikin amnesti, kan ada garisnya tuh. Di antara yang katakanlah hitam putih kan banyak kelabu. Di titik kelabu mana itu batasnya? Persis. Dan lucunya kalau kita memilih garis kelabu itu, yang paling protes itu bukan yang dari hitam atau dari putih, tapi dari kelabu yang dekat garis batas itu. Aku sebenarnya begini, Bang. Saya tidak pernah menolak 100% ide amnesti itu. Bahwa ide itu baik, ya. Bahwa ide itu ada contoh nyata dan sukses, iya. Problem saya satu. Apa? Saya nggak pernah percaya negara mau membangun garis batas amnesti yang memadai, sehingga betul-betul amnesti itu berlaku secara baik dan berlaku umum. Jangan-jangan amnesti terjadi hanya dilakukan untuk kelompok tertentu. Iya. Itu yang membuat saya pernah ketika Abang masih ingat waktu Prabowo baru naik, kan dia bicara itu juga. Iya bicara ya. Ampuni. Ada dua yang saya dukung tuh sebenarnya. Amnesti itu tambah 2, partai politik kasih uang aja deh yang memadai supaya pendanaan partai politik. Cuman ketika itu dikonversi, misalnya salah satunya dengan melakukan pengampunan koruptor dengan mudah, tanpa membuat garis batasnya yang jelas, itu yang membuat pertanyaan kan. Iya. Ketika hampir semua
Ada yang dikasih amnesti, Ya. ada yang dikasih ini. Ya. Tidak ada cetak biru yang jelas. Ya. Sebenarnya garis batas yang abang maksud Ya, ya. itu. Ya itu garis teknisnya ya. Jadi kamu prinsipnya tuh Mas Uceng setuju, Oh, saya setuju. tapi Itu menarik. hati-hati banget dalam teknis Satu itu. pelaksanaannya. Tapi yang paling penting apa? Saya nggak pernah percaya negara itu memang mau membangun garis batas memadai dan mau bikin cut off jangan korupsi lagi ke depannya. Jangan-jangan itu digunakan. Itu sudah dilakukan sebenarnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di jajarannya, tapi kan ternyata gagal juga tuh. Nah, yang saya katakan jangan-jangan itu digunakan hanya untuk memilah mana koruptor yang taat pada negara akan dapat ampunan, Jadi mana koruptor yang politisasi ya. politisasi. Itu yang saya khawatirkan. Makanya mohon maaf, saya setuju jika kualitas rezimnya menarik. Tapi kan dalam teorinya dulu ya, ketika kita bangun anti korupsi, kita merasa persaingan politik itu sebetulnya adalah suasana yang kondusif buat terjadinya pemberantasan korupsi. Karena asumsinya partai oposisi akan cari korupsinya partai Lawan. berkuasa gitu kan. Sehingga itu membantu lah. Tapi dalam beberapa kasus di dunia ya kita lihat misalnya Brazil. Ingat kan ada operasi car wash. Akhirnya dipakai untuk membuat Lula tidak bisa maju. Persis. Walaupun kemudian Lula ternyata dianggap oleh Mahkamah Agung tidak bersalah. Tapi kan udah telat karena dia akhirnya nggak bisa maju kan. Walaupun sekarang dia udah jadi ini lagi, udah jadi presiden lagi ya. Saya merasa ide itu akan sangat berguna di masa transisi sebenarnya. Di masa kita start transisi. Kan itu tuh, hampir semua negara yang berhasil kan mengalami itu. Iya. Afrika Selatan juga, walaupun dalam konteks sedikit berbeda ya. Iya. Konteksnya apartheid dan hak asasi manusia. Kalau di masa transisi start, oh iya mudah. Iya. Tapi ketika Kita kehilangan momentum ya. kita kehilangan momentum. Bisa nggak kita ciptakan lagi momentum ini? Sekarang itu saya menjadi sulit kalau sekarang. Ya, kenapa? Karena itu tadi rezimnya bukan rezim yang bisa kita anggap memilah secara baik. Ya. Dan juga begini ya. Jadi saya agak terpengaruh oleh satu buku namanya The World on Fire. Ami Chua ya. Jadi kan kita tuh melakukan reformasi di era ketika gelombang demokratisasi dan anti korupsi ini lagi tinggi-tingginya ya. Kita menikmati sehingga yang mau bantu kita untuk demokrasi itu banyak banget lah ya. Tapi menurut Ami Chua ini guru besar di Yale ya. Dia orang keturunannya. Kalau dilakukan berbarengan antara demokrasi yang liberal dengan pasar bebas, yang terjadi adalah demokrasi politiknya dikuasai oleh oligarki. Karena kalau itu dilakukan bersama, mau nggak mau, yang bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi super kaya raya itu adalah kelompok-kelompok yang paling siap. Ya. Dan itu terjadi kan di Rusia misalnya. Pada satu saat ekonominya hanya dikuasai oleh 7 konglomerat. 6 diantaranya orang Yahudi yang biasa di zaman masih belum demokrasi, mereka mengoperasi pasar gelap. Jadi udah biasa bisnis. Jadi begitu, sementara orang Rusia yang lain kan nggak terbiasa bisnis, orang komunis itu. Dari 7 itu hanya 1 yang bukan orang Yahudi. Kebetulan dia dekat dengan KGB. Lalu ketika Putin naik, mereka bergabung dan yang 6 ini ancaman. Kamu masuk penjara atau kamu tunduk pada saya. Sebagian masuk penjara ya. Tapi kemudian, nah ini yang kemudian saya lihat juga di Rusia juga contohnya oposisinya kan yang kita yakin tidak korup, Navalny itu dimasukin penjara, tuduhannya bukan politik, tuduhannya korupsi sampai dia mati di penjara.
Nah, ya, jadi saya mau jadi ada weapon ini dibilangnya legal atau lawfare. Jadi penguasa itu tidak lagi menggunakan kekuatan polisi rahasia, kekuatan fisik lah tentara untuk menghantam oposisi, tapi dikriminalisasi seolah-olah dia korupsi gitu loh. Ada satu lagi Bang, berkaitan dengan tadi sebelum masuk ke situ. Kenapa saya sulit percaya bahwa persaingan politik itu bisa malah meningkatkan pemberantasan korupsi, pengawasan dan lain sebagainya? Karena pada faktanya, misalnya kalau risetnya Mas Dodi Ambari, partai politik kita itu kartel. Iya betul. Bagian dari oligarki ya. Mereka hanya berkompetisi pada hari pemilu. Sesaat setelah pemilu selesai, mereka berkartel. Nah, kartelisasi politik itu yang membuat tidak ada diferensiasi. Kita nggak bisa berharap tercipta oposisi. Tapi kan ini yang disebut kenapa itu terjadi karena memang masalah kita di partai politiknya ya, utamanya. Salah satunya ya. Tentu saja. Tapi termasuk yang Pareto lah yang paling besar ya. Salah satunya yang paling menentukan lah. Ya. Jadi termasuk pembiayaan partai politik. Iya. Dan masalah partai politik kita yang paling besar memang pembiayaan. Jadi kan kemarin kita ngomong sama Bibip ya, Bivitri Susanti ya. Mbak Bibip. Kan harusnya partai politik itu tumbuh dari bawah ya. Harusnya ada jenjangnya lah gitu ya. Salah satu hambatannya juga karena kita partai lokal hanya boleh di Aceh kan. Ya. Padahal kan harusnya Mas Uceng dengan pukatnya mestinya bisalah bikin partai dulu di Jogja ya partai kan. anti korupsi misalnya. Nah, partai anti korupsi ya di Jogja dulu lah katakan ya. Terus kalau di Jogja sukses daerah lain, wah kita juga mau bikin partai. Sehingga memang partai yang jadi besar ke atas itu memang sudah teruji kalau sepak bola tuh dia masuk Liga 3 divisi 3 dulu kan. Iya, baru naik. Juaranya divisi 1. Mungkin 2 terbaik divisi 3 langsung naik ke divisi 2. Sementara yang paling jelek dari divisi 3 turun ke divisi 3 terus naik. Sehingga betul-betul yang ada di nasional ini mungkin itu salah satu cara ya memperbaiki. Itu salah satu. Jadi pembiayaan dan juga liga dari partai ini ya. Partaian. Mendorong partai lokal itu adalah salah satu yang banyak dibincangkan memang. Kita bincangkan. Termasuk di film Dirty Vote 2 kan kita ngomong soal itu. Bagaimana mendorong partai lokal. Partai lokal ini fungsinya banyak sekali. Termasuk menjadi pesaing partai nasional yang partai nasionalnya ini kan nggak berubah-ubah nih Bang. Partai nasional ini kan kalau pakai istilahnya Bang tadi Angela Merkel, benar itu. Hampir semua diaspora Golkar sebenarnya. Iya, betul. Diasporanya Golkar bikin partai-partai itu. Dan itu membuat diferensiasi. Yang hilang tuh diaspora P3 ya? Diaspora P3. Diferensiasi antar partai itu minim. Apa identitas partai itu nyaris nggak ada. Malah semuanya berebut di wilayah nasionalis dan agamis. Di situ. Kalau kita lebih sarkas, boleh nggak kita bilang partai kita tuh sebenarnya fans club ya? Iya. Fans. Jadi yang namanya PDIP sekarang tuh fans clubnya Ibu Mega. Yang namanya Demokrat itu fans clubnya Pak SBY. Dan keluarga. Masih mending kalau fans clubnya satu orang. Fans club keluarga ya. Dan di titik itu, dengan segala catatannya, kita harus memuji beberapa partai yang bisa keluar dari fans club itu. PKS itu sebenarnya bukan partai fans club ya. Dia partai kader ya. Tapi partai kader susah besar biasanya ya. Makanya. Lumayan tuh. Golkar dengan segala catatan lumayan. Golkar itu sebetulnya partai pengusaha ya. Kalau di ini kan, kalau dalam beberapa tulisan lama itu dia dianggap jaringan pengusaha, lalu kemudian jaringan Islam HMI, sama ada beberapa tuh kira-kira yang membentuk Golkar. Gini Mas Uceng ya, saya ingat waktu saya kuliah di Kennedy School ya, saya waktu itu suka diundang seminggu sekali, kita ada namanya brown bag lunch setiap hari Rebo. Dulu saya termasuk, kita suka membicarakan korupsi di Indonesia. Ini di zaman Orde Baru kan saya waktu itu. Lalu kita waktu itu membahas Pak Harto itu sistemnya seperti apa dan kenapa asal muasal korupsi di Indonesia. Ada 2. Pertama, kalau Orde Baru kita melihatnya Pak Harto itu ketika menjadi presiden, dia kan Indonesia nggak punya duit, ya kan?
Di awal. Di awal ya, Indonesia kan nggak punya duit. Dan Pak Harto tidak punya pengalaman bagaimana mendapatkan duit di negara normal. Gitu. Tapi pengalaman dia adalah sebagai komandan gerilya. Ya kan? Gimana komandan gerilya itu mencari uang? Komandan gerilya itu kan sistem keuangannya adalah dia penguasa satu daerah. Biasanya dia bekerja sama dengan pengusaha. Pengusaha itu dilindungi, tapi membagi hasil keuntungannya pada komandan gerilya, sehingga komandan gerilya bisa menghidupi anak buahnya. Karena kan komandan gerilya yang menghidupi anak buah itu kan. Nah, sehingga ketika dia jadi presiden ya dia menciptakan cukong itu kan model yang sama gitu ya. Nah, karena dia penguasa seluruh Indonesia, yang dibagi ke cukong itu ya hutan, waktu awalnya kan hutan. Hutan, lalu ketika ada oil bumi, konsesi minyak, konsesi tambang gitu. Tapi setor. Kemudian Pertamina jadi salah satu sumber dana pemerintah lah. Nah, lalu yang kedua adalah itu juga terjadi karena pada awalnya kan kalau kita lihat Indonesia sampai mungkin pertengahan 50-an, orang jadi pegawai negeri itu kan bisa hidup terhormat dari gajinya. Tidak kaya raya tapi terhormat lah. Dan waktu itu kan sikap anti korupsi kita cukup baik. Saya ingat seorang menteri hukum kalau nggak salah pernah dihukum bahkan masuk penjara sempat hanya karena istrinya pakai mobil dinas ke pasar. Bayangin tuh, gimana hebatnya kita zaman itu. Lalu ada seorang menteri juga masuk penjara karena partainya terima hadiah orang-orang partai yang bawahnya karena si menterinya itu membantu dapat paspor seorang pengusaha. Ya bayangin kasus kayak gitu loh. Nah, tapi kemudian kan setelah kita mengalami inflasi besar di akhir 50-an, tiba-tiba semua pegawai negeri gajinya yang tadinya cukup untuk sebulan, seminggu aja nggak cukup kan. Akhirnya kalau punya mobil dinas diomprengin, lalu cari side job, dan akhirnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, korupsi yang berjamaah itu mulai ditolerir lah. Lalu kan yang sederhana ada SPJ, jadi dia nggak pergi atau dia perginya 2 hari, jadi 2 hari, diakunya 7 hari, yang gitu-gitulah gitu ya. Dan itu orang dia lihat ya itu dimaklumi lah, kalau nggak bisa hidup. Nah, 2 hal ini kebiasaan manajemen gaya gerilya ditambah dengan ketidakcukupan gaji karena inflasi ya yang gede-gedean. Inflasinya kan sekarang udah terkontrol. Manajemen gaya gerilya kan harusnya sudah mulai ditinggalkan kan. Jadi harusnya ini ada dong momentum untuk menormalkan sistem kita gitu. Begini, saya ngelihatnya sedikit agak berbeda, Mas BHM. Kalau kita lihat ya yang terjadi, ada faktor luar berpengaruh cukup besar. Yeah. Saya cenderung percaya lebih suka John Pilger ketika nulis The New Rules of the World. Yeah. Dia kan bercerita bagaimana Soeharto membangun pondasi awalnya dengan membiarkan betul-betul asing masuk habis-habisan. Ya itu free market itu. Ya, yang ditolak habis-habisan oleh Soekarno sebelumnya. Ya. Soekarno kan Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, kira-kira gitu. Itu sebabnya kalau studi hukum itu ngelihat misalnya corak undang-undang yang dibuat pertama kali oleh Soeharto, begitu dia naik, itu relatif persis yang dibilang Bang Mas BHM tadi. Buka sebesar-besarnya gitu. Ya, pertama jadi, masuk Freeport dengan undang-undang penanaman asing, PMA, undang-undang PMA, PMDN, lalu undang-undang pokok kehutanan yang kemudian hutan bisa dikonsesi. Bisa dikonsesi. Itu kan dibuka semua itu, dimulai dari 69. Dan itu sekarang konsesi pertama jadi IKN itu. Persis, betul. Jadi itu kan dibuka semua 68, 69, 70. Nah,
dugaan saya bisa jadi benar. Dia mencari uang dengan cara cepat, dengan cara membuka itu. Nah, tapi kemudian kalau saya ngelihat ada satu faktor ketika Indonesia, anak-anak Soeharto mulai membesar dan mendagang, dia kan akhirnya tidak bisa ngontrol ya. Ini mungkin mirip dengan Pak Jokowi ya, dalam tanda kutip tertentu. Ketika anaknya masih anteng jualan pisang, martabak, whatever itu kan relatif. Tapi begitu kita semua waktu itu, ini contoh yang bagus ya. Tapi begitu dia merangsek masuk, misalnya mau mengembangkan usahanya, sampai kemudian ada laporan Ubedillah Badrun ke KPK itu kan soal bisnis itu kan. Itu menjadi berubah. Nah, ada lagi satu. Dan ternyata sekarang kita baru sadar bisnis kayak martabak itu ternyata tuh cara juga. Jangan. Banyak kita bincangkan. Sekarang hilang kan bisnis itu? Hilang semua bisnis. Iya. Nah, yang ketiga, saya kira yang harus kita perhatikan juga. Jadi gini, model kita sebenarnya tidak pernah mendapatkan model pemberantasan korupsi yang memadai. Kalau Bang BHM masih ingat, saya ingat betul. Saya bercerita bareng sama Bang Buyung waktu itu. Bang Buyung ya. Waktu itu di acara saya lupa Mata Najwa atau apa. Saya berdua sama Bang Buyung. Dia cerita betul. Kalau lihat korupsi kita pertama, cara Soekarno itu kan cenderung melakukan pengampunan. Iya. Dalam tanda kutip. Iya. Iya kan? Itu yang membuat misalnya karena PNI yang banyak kena. Teman-teman dia. Masih ingat nggak kasus suap Soeharto? Soeharto itu kan menerima suap di pabrik gula Semarang. Iya. Yang waktu kasus Nasution ya, zaman Nasution. Dan itu diampuni sama Soeharto kan? Iya. Padahal Nasution mau tangkap ya. Kalau di bukunya Julius Pur, kan dia cerita tuh. Soeharto diantar sama Ibu Tin, saya lupa antara Urip Sumoharjo atau pokoknya ada jenderal yang ngantar ketemu sama Pak Karno. Kalau nggak salah ceritanya itu sampai dipegang, minta tolong betul maafin, dan akhirnya Pak Karno maafin. Soeharto disekolahkan ke Seskowat. Iya, betul. Ya kan? Iya. Dan akhirnya dia bisa jadi jenderal. Ahmad Yani jadi Kasat. Persis. Nah, kan cerita itu memperlihatkan kita nggak pernah kunjung punya model pemberantasan korupsi yang memadai. Mas BHM sadar nggak? Misalnya begini, itu saya tulis di buku Kronik Otoritarianisme. Salah satu penyebab pemberontakan PRRI Permesta misalnya, itu kan sebenarnya ketika tentara tiba-tiba mau masuk ke dalam pemberantasan korupsi. Tentara Nasution ya? Iya, era Nasution itu. Zulkifli Lubis. Zulkifli Lubis ya. Dia kan mau nangkap siapa? Sumitro. Ruslan. Ruslan Abdul Ghani, betul. Mau nangkap Ruslan itu. Iya. Jadi kan sebagai Menteri Luar Negeri waktu itu ya. Tentara itu masuk ke ranah penegakan hukum. Dan itu yang membuat pecah kan, dan akhirnya dia dipecat dan akhirnya diberhentikan. Dia lari 17 Oktober itu ya. Iya, betul. Dia lari akhirnya masuk ke ke Sumatera dan kemudian terjadilah Dewan Banteng. Kira-kira begitu. Walaupun mereka sebetulnya bukan mau berontak terhadap Republik Indonesia kan. Kecewa kan sebenarnya. Mereka lebih ingin otonomi lah sebetulnya. Persis. Nah, maksud saya adalah pemberantasan korupsi kita tuh nggak pernah menemui optima informa gitu, optimum dalam pembentukannya nggak pernah. Iya. Nah, kita baru menyadari pentingnya itu saya kira di awal-awal KPK ada. Iya. Ya. Dan itu pun cenderung telat. Kenapa cenderung telat? Karena kita baru mau masuk ke kepolisian ketika kepolisian sudah sangat kuat bisnisnya. Jadi kita udah mulai sulit menembaknya gitu. Ya. Dan kita tidak punya keberanian moral untuk amnesti waktu itu ya. Nggak punya. Sehingga polisi yang bersih pun terpaksa harus membela korupnya. Jadi banyak sekali momentum yang terlewatkan. Nah, itu yang sebabnya saya selalu khawatir memang rezim ini nggak pernah membangun cita-cita besar pemberantasan korupsi. Dan klop sebenarnya dengan pernyataan saya di awal bahwa sebenarnya rezim nggak pernah, rezim apapun tidak pernah membantu yang namanya. Dan ini ya saya juga khawatir, yang mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak beralasan ya. Kan sekarang
Pak Prabowo itu kan dibesarkan di militer Orba ya. Dan sekarang banyak sekali senior-senior yang juga dibesarkan di militer Orba. Masih memegang jabatan. Sekarang bahkan dapat jabatan ya. Nah kalau kita lihat salah satu apa yang diajarkan di Seskoad maupun Seskoga, pokoknya di sekolah mereka di zaman itu, saya ingat betul. Mereka tuh membagi zaman itu, ada zaman ya kemerdekaan, demokrasi liberal, ya kan, lalu Orde Lama, nah waktu itu Orde Baru. Dan selalu pembenarannya adalah mereka membenarkan tuh Dekret 5 Juli yang mengembalikan yang membuang demokrasi liberal. Balik alasan mereka selalu ya resminya di kurikulumnya adalah waktu zaman demokrasi liberal, partai-partai itu kan parlementer tuh, partai-partai itu kan taruh menteri di kabinet. Menteri itu kan harus mencari dana buat partainya. Akhirnya para menteri itu jadi koruptor. Ya tidak harus buat dirinya tapi buat partainya. Makanya itu dianggap model yang, dan akibatnya semua partai ingin berkuasa supaya dapat rezeki. Akhirnya pemerintahan tidak stabil, jatuh. Kan bisa dalam setahun, nggak sampai setahun jatuh waktu itu. Sehingga nggak bisa membangun ya. Dan itu kan salah satu alasan yang digunakan oleh tentara untuk mendorong Bung Karno untuk membuarkan kembali ke Undang-Undang 45 ya, dekret. Sebenarnya saya di kasus itu saya lebih percaya ini cara pandang beda antara Soekarno dengan Hatta misalnya. Ya sebenarnya. Jadi kan Hatta itu percaya sebenarnya partai-partai itu harus tumbuh banyak. Itu sebabnya dia keluarin. Dan dia senang sistem parlementer kan? Parlementer. Sedangkan Soekarno ini agak berbeda. Dia masih membayangkan partai tunggal, mirip dengan Tan Malaka, dengan model ya. Dan dia bayangkan PNI sebenarnya kan awalnya. Dan dia tuh sangat tidak nyaman ketika sistem parlementer, dia cuma jadi kepala negara kan. Jadi tahun 56 itu dia udah ada pidato dia udah mengatakan akan kukubur nih partai-partai itu kan. Tahun 56 sudah pidato. Jadi ada semangat anti partai ya. Iya, dan itu yang membuat kan akhirnya Nasakom mengundurkan diri kan. Hatta kan kemudian mereka kan udah berbalas pantun tuh di berbagai media. Iya, tapi ada satu loh yang menurut saya pesan Hatta yang kita lupa waktu itu. Ya waktu cuma di awal reformasi, Hatta tuh udah mengingatkan lah, demokrasi politik tidak mungkin berjalan sehat tanpa demokrasi ekonomi. Ya kan? Dan ya itu kita salah satu ketika kita ada, kalau Orda malah kan tidak ada demokrasi politik, tidak ada demokrasi ekonomi ya. Tapi ketika kita reformasi, kita terlalu fokus pada demokrasi politik. Kita lupa. Hatta bilang harus ada demokrasi ekonomi. Sebenarnya memang dari zaman Yunani Romawi perdebatan demokratis selalu soal kesejahteraan. Jadi kita kayak balik ke square one memang. Perdebatan kita itu. Bodoh juga kita ya. Iya, kita balik ke belajar dari sejarah. Dari dulu kan selalu begitu. Apakah demokrasi itu menjaminkan kesejahteraan atau tidak? Itu kan pertanyaan sudah klasik betul. Nah, balik ke soalan kenapa saya balik ke persoalan jadi gini. Saya sering menganggap nggak ada faktor tunggal yang membawa Indonesia menjadi seperti ini. Kenapa? Itu sebabnya saya mau masuk ke pasal 2, pasal 3 yang sedang dilaporkan nanti. Karena selalu ada peran-peran lain yang mengubah. Misalnya, kenapa kemudian dekret? Ya bukan sekedar karena partai seperti itu. Saya lebih percaya disertasinya Bang Buyung kan. Aspirasi konstitusional yang kemudian dibukukan. Ya, kalau itu dia pengennya kita kembali ke Undang-Undang tahun 50. Iya, tapi disertasi itu menariknya adalah dia tesis utamanya Bang Buyung kan mengatakan bahwa Dewan Konstituante itu bukan gagal, tapi digagalkan sebenarnya kan. Ya karena hampir mencapai kesepakatan kan. Mencapai kesepakatan, digagalkan. Dan ada banyak faktor situ dia tulis tuh, termasuk faktor militer dan lain sebagainya. Nah itu satu. Yang kedua, saya mengatakan begini. Tadi saya udah bilang sebenarnya pemberantasan korupsi itu nggak pernah kita dapatkan karena kita nggak punya form pemberantasan korupsi yang memadai, sebuah sidang, sebuah mekanisme yang memadai. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya, undang-undang kita itu nggak pernah kita bangun secara memadai. Tadi kan Bang Mas BHM udah cerita soal pasal 2, pasal 3 yang sedang diuji itu.
pasal 2, pasal 3 ini kan jadi kayak pasal favorit kan. Jadi kayak pasal subversif kalau zaman saya Orde Baru, pasal karet yang bisa dipakai untuk apa aja. Favorit banget buat APH. Kenapa? Karena relatif pembuktiannya mudah. Relatif memperkaya diri sendiri orang lain, tinggal dihitung aja siapa yang lebih kaya. Bahkan keuntungan bisnis biasa memperkaya seorang pebisnis itu bisa dianggap sebagai memperkaya orang lain. Jadi kan? gimana memperbaikinya, Bang Aceng? Nah, saya ingin mengatakan begini. Kita sebenarnya ada satu catatan UNCIC, United Nations Convention Against Corruption. Gak setuju kan dengan pasal 2, pasal 3 kan? Sebenarnya ada UNC Review, itu yang sudah selalu menegur Indonesia dari dulu tuh. Saya ingat UNCIC Review itu pertama kali kalau nggak salah tahun 2010. Dia udah kirim sinyal sebenarnya. Kan jadi sebagai negara UNCIC itu kan mereview melakukan review terhadap pemberantasan korupsi di mana. UNCIC itu adalah United Nations Convention Against Corruption. Jadi lembaga PBB yang khusus untuk membersihkan negara dari korupsi. Jadi dia sebenarnya sudah melakukan review dari 2010, review pertama seingat saya itu dia udah bilang ini ada banyak loh kita nih, ada banyak yang kau tidak sesuai, misalnya konsep pemberantasan korupsi illicit enrichment, konsep itu Chandra Hamzah apal banget soal ini. Persis. Jadi tapi kenapa kita nggak nurut ya pada rekomendasi itu ya? Balik ke pertanyaan saya di awal tadi, saya balik ke tesis saya, karena menurut saya memang negara tidak pernah punya imajinasi besar mendukung pemberantasan korupsi. Saya tuh dari lihat situ, saya merasa kalau saya jadi koruptor dan sial, tidak ketangkep lah katakan forward driven, saya akan pengen kena pasal 2, pasal 3. Karena kalau saya taruh harta saya di luar negeri, aman harta saya. Karena kalau mereka pakai kerjasama mutual legal assistance atau pakai ini, nggak akan diterima. Nggak diakui sebagai sebuah sistem itu tidak diakui sebagai tindak pidana. Kerugian negara itu bukan pidana. Dan di UN Review itu udah diingatin berkali-kali. Jadi untuk mutual legal kita punya pengertian yang sama dong. Jadi kan ada dua cara ya untuk keluar dari pasal 2, pasal 3 yang dulunya dimaksudkan supaya KPK mudah menangkap koruptor yang beneran gitu. Sekarang menjadi kriminalisasi, membuat APH tambah korup karena dipakai untuk meras atau dipakai untuk menjerat musuh politik gitu. Nah, ada dua cara kan yang kita bisa lakukan untuk pergi. Sudah dicoba cara yang pertama, bawa ke MK. Tapi sampai sekarang nggak berhasil. Walaupun di yang terakhir MK mengatakan dia menugaskan pemerintah dan DPR untuk mengetatkan lah. Nah, kedua memang cara pengetatan, dan ini bisa dilakukan menurut saya tanpa perubahan undang-undang yang mungkin perlu waktu. Tapi bahkan dengan SEMA dan perintah surat perintah Kapolri dan surat Kejaksaan Agung bisa. Yaitu pertama. Misalnya begini Bang, saya lihat Mas BHM. Sebenarnya bisa dengan kan salah satu misalnya keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu. Tentu beda kerugian itu antara cara pandang business judgment rules dengan government judgment rules. Kan beda banget tuh. Dalam government kurang uang adalah kerugian. Dalam konteks bisnis kurang uang belum tentu. Bisa jadi karena investasi misalnya. Bisa jadi karena resiko usaha. Nah, sebenarnya ada putusan MK yang pernah sudah mengingatkan ini. Harus nyata. Bahwa dia bilang begini putusan MK itu. Ke depan audit-audit ini harus juga memasukkan prinsip business judgment rules dengan benar. Supaya bisa dibedakan antara mana kerugian usaha sama mana kerugian karena kurang uang karena praktik korupsi. Nah, tapi sayangnya kita tidak membangun konsep business judgment rules yang memadai sehingga audit yang ada yang dilakukan oleh negara baik audit yang dilakukan resmi oleh negara melalui BPK atau BPKP maupun audit-audit cara pandang itu tidak memasukkan unsur itu. Atau sebenarnya gini kan harusnya kalau satu cara perhitungan yang benar itu kan harusnya dilakukan oleh auditor manapun yang bersertifikat, hasilnya sama kan.
Harusnya ada standarnya, ya kan? Nggak bisa gitu. Auditor A hasilnya segini, auditor B hasilnya sepanjang segini. metode auditnya sama, harusnya sama. Jadi kan artinya harus ada standar menghitung kerugian negara itu. Sehingga dilakukan auditor manapun yang bersertifikat hasilnya akan sama. Iya kan? Metodenya harus sama. Nah, problem di kita itu kan, saya ingat tuh kasus Irak itu yang dari yang dari ASDP. Itu yang hitung kerugian negara tuh divisi di KPK sendiri. Ya, karena dia pernah belajar akunting, terus dia hitung aja, wah ini kan kapal udah tua harusnya dihitung sebagai besi tua. Jadi harusnya nilainya 0. Ya, depresiatif lah. Ya beratnya kali harga besi bekas lah. Depresiatif lah ya. Dan yang lebih gila, ada lagi dia bilang, ini kapalnya tenggelam. Jadi nilainya harusnya 0. Padahal kalau kita periksa aja pakai HP sebentar, kita lihat kapal itu lagi berlayar kemana-mana gitu. Nah, tapi ini diterima oleh hakim. Kan, jadi kalau menurut saya paling nggak ada penjagaannya. Kalau ngitung kerugian negara itu harus oleh satu dengan metode yang sama, yang udah disepakati bersama ya. Lembaga independen, jangan lembaga yang membela atau lembaga yang menuntut. Harus lembaga independen profesional. Saya punya concern lain. Saya concern dengan itu ya. Tapi saya punya concern lain, Mas BHM. Saya lihat belakangan kualitas sidang itu sudah tidak memadai menurut saya untuk menemukan yang namanya kebenaran sejati. Jadi kan pasti pernah lihat ya sidang di PN Jakarta sering Pusat saya. misalnya, iya kan? Itu sidang ada yang sudah berlangsung sampai malam. Ya, sampai jam 2 pagi. Kali. Udah. Kesempatan pembuktian pun dibatasi. Padahal kan ada kasus yang tidak sesederhana pencurian ayam misalnya. Logika kita kan masih begitu tuh, pembuktiannya cepat, dibatasi hanya berapa kali, ada sidang yang sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Pertanyaan mendasar kita adalah, seberapa mampu melakukan menangkap yang namanya keadilan dengan detail ketika modelnya begitu. Dan ada yang lebih gawat kalau saya terus terang ya, setelah pensiun saya banyak menghadiri persidangan. Menurut saya tuh persidangan di Indonesia, apalagi persidangan tipikor, sekarang cuma untuk ngisi checklist administrasi aja. Bahwa sidang sudah ada, jaksa sudah dikasih kesempatan. Jawab jinawab sudah dilakukan. Terus hak-hak semua sudah dilakukan, udah dicek. Sekarang keputusan. Saya melihat sendiri nih, bukan katanya ya. Beberapa kasus kesaksian yang kemudian di sidang sudah dicabut oleh saksinya, ditandatangani di depan majelis hakim. Ketika vonis masuk yang dakwaan itu. Jadi saya pikir ini sidang buat apa gitu loh. Saya bilang kan begini Mas BM. Kemarin saya sidang terakhir kasus Del Pedro. Del Pedro. Saya jadi ahlinya. Jadi tapi rencananya dimulai jam berapa, tertunda sampai malam. Akhirnya sampai jam 8 malam. Tapi yang menarik itu karena apa? Karena menunggu, dan saya juga mafhum, menunggu hakimnya masih sedang jadi hakim di kasus lain. Hakim ini sedang Coba bayangkan apa yang bisa dibayangkan seorang hakim membuat dia yakin membaca ribuan berkas kalau dia itu udah pindah-pindah kayak dan itu dilakukan dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu apa yakin Mas BHM dia masih bisa buka berkas tebal? Checklist semuanya dengan kalau itu udah terbukti. Jadi ini kasus. Jadi saya ingat zamannya Pak Amin Sunaryadi, Pak Eri Harjapangasuha. Itu Pak Amin Sunaryadi itu kan punya pikiran gimana mengamankan pengadilan tipikor. Akhirnya dia tanya, dia pikir itu kan hakim mengandalkan panitera. Jadi dia udah berasumsi pasti panitera ini udah ahli nulis shorthand. Atau steno lah. Ketika dia tanya, ternyata itu bukan requirement, hampir nggak ada yang bisa. Ada. Lalu dia nyatet aja, ya seingatnya dia, hakim juga seingatnya aja. Padahal kasusnya kayak gitu. Dan kedua, akhirnya dia cari solusi teknologi. Jadi untuk
ruang sidang Pengadilan Tipikor dipasangilah video berapa biji, rekamannya langsung masuk ke server di KPK. Nah, tahun lalu atau 2 tahun lalu, Mas Amin nih cerita sama saya. Dia kebetulan jadi narasumber di KPK karena dia bekas orang dalam. Ini dia tanya ke petugas yang jaga server itu. Kan udah belasan tahun nih. Ya, masih berjalan nggak? Dia tanya, masih jalan. Oke. Terus saya tanya, itu kan dikasih akses ke hakim maupun hakim tinggi, pokoknya hakim berkaitan perkara, bahkan rencananya pada pengacara juga dikasih. Sampai sekarang ternyata ke pengacara nggak dikasih. Lalu ditanya, oke, berapa orang yang mengakses? Di bawah 10. Untuk kasus apa? Jadi artinya itu cuman jadi proyek, jadi formalitas. Formalitas aja, udah checklist gitu, direkam, iya checklist. Tapi saya ada satu harapan. Kebetulan dalam kasus Chromebook ini Nadiem, kan ada satu ahli IT. Kebetulan junior saya di ITB yang udah kelas internasional lah, karena dia udah pernah kerja di Amazonnya Belanda. Dia karena dia jadi terdakwa sekarang, maka semua berkasnya dia AI kan. Ibrahim ya? Iya Ibrahim. Dia AI kan. Itu berapa ribu halaman itu. Dengan AI itu langsung akan meringankan banget tuh beban hakim itu. Apalagi kalau kemudian itu dibuat transparan ya sistemnya ya. Bayangin loh, kita kan pengadilan aja setahun lebih dari 3 juta kasus. Nah, saya lihat data terakhir ya. Kita lihat yang benteng terakhir hukum lah. Mahkamah Agung. Kan Hakim Agung ada 45. Dalam majelisnya 17. Ada mereka tahun 2024 menyelesaikan lebih dari 30.000 kasus. Kalau kita bagi setahun itu mau bagi 365 hari tanpa libur, tanpa cuti atau dibagi hari kerja, itu sudah 100. Dibagi 17, itu satu kasus tuh nggak sampai sejam dapat. Kalau itu pun kalau dibagi merata, sehingga kemungkinan besar itu kebanyakan kasus tidak dibaca. Padahal itu benteng terakhir. Nah dalam sistem yang begini, penggunaan kita kan jadi keadilan seolah-olah. Padahal kalau dengan teknologi AI, pengadilan teknologi langsung cuk gitu, ya. Dan teknologi AI kan nggak ada capeknya. Ya, dan makin banyak kasus dia makin akurat. Ya. Itu yang saya bilang mungkin di podcast yang lain. Saya bilang mungkin sudah saatnya kita berpikir ulang. Ya. Soal perkara pidana, apalagi yang penting itu sebenarnya berapa sih sebenarnya jumlah yang wajar waktu dibutuhkan untuk melakukan pembuktian, melakukan analisis, melakukan cross eksaminasi, supaya kita bisa mendapatkan keadilan yang betul-betul bermutu. Itu benar-benar manajemen pengadilan ya. Saya saksikan sendiri nih pengadilan Nadiem. Itu sampai hakimnya yang bertanya ke jaksa. Karena jaksa menghadirkan begitu banyak saksi yang kesaksiannya sama persis. Di BAP sampai hakimnya nanya, ini BAP-nya ini kalian beneran atau copy paste? Terus beneran. Kok ini kayak copy paste ini? Kata-katanya persis sama. Dan itu kan berkasnya segini-segini. Sehingga aja itulah pengadilan sampai jam 2 kejepit majelis hakim antara harus menyelesaikan sampai vonis dalam tempo di bawah setahun kan. Hari sidang berkas begitu banyak, tapi saksi yang diadakan yang sebetulnya relevan atau enggak juga enggak jelas. Nah jadi menurut saya bagaimana kita bisa mengharap terjadi keadilan dalam kayak gini? Saya percaya begini, Mas Beham. Memang dibutuhkan revolusi yang memadai. Ya. Jadi memang reformasi di sektor pengadilan bukan lagi reformasi menurut saya, revolusi yang betul-betul mengubah begitu banyak hal wajah. Satu, teknologi jelas harus diadopsi ya kuat-kuatan. Dan Presiden udah ngomong juga sebenarnya digitalisasi itu ya. Untuk pemberantasan korupsi. Itu satu jelas. Yang kedua, memang harus ada perhitungan yang nyata soal jumlah perkara.
Karena kan Jakarta ini perkaranya tinggi banget. Iya. Sementara di daerah ada yang pergi mancing hakim itu. Ada yang nganggur. Jadi soal kompetensi ini jangan-jangan harus dikalibrasi ulang. Iya. Ya kan, kompetensi absolut bahwa daerahnya di sini, kompetensi relatif harus di mana, harus dikalibrasi ulang supaya kemudian menciptakan itu. Yang ketiga saya kira memang revolusi sistem hakim. Kita itu hakim kalau misalnya kayak di negara-negara lain ya, hakim itu adalah karir yang paling ujung. Iya. Dia adalah biasanya yang menjadi hakim itu yang sudah jaksa senior, yang sudah ngelotok atau pengacara senior, yang sudah ngelotok betul kemampuannya, baru kemudian ditarik menjadi hakim. Kita ini kan masih ada model fresh ya, fresh graduate, yang bukan menyepelekan kemampuan fresh graduate, tapi dia punya butuh wisdomnya yang belum ada ya, wisdomnya belum ada, adjustmentnya akan panjang, adjustmentnya penyesuaiannya pasti akan panjang sekali. Nah, belum lagi yang ijazahnya sebenarnya kita ragukan. Nggak usah lah kalau saya bilang universitasnya entah dari mana gitu ya. Menurut saya banyak hal yang harus direvolusi. Nah, yang saya sedih malah kan di hakim jaksa ini hampir nggak ada yang dari universitas yang bagus-bagus. Oh, saya nggak pernah riset soal itu. Oh, benar nih? Iya. Jadi kita juga bingung ini gimana ini. Fakultas hukum itu termasuk memang yang paling banyak di Indonesia itu, fakultas hukum. Ya, sorry. Oke. No problem. Fakultas hukum termasuk yang paling banyak di Indonesia. Makanya dulu saya ingat usulannya Prof. Saldi kalau nggak salah, ingat saya pernah ketemu kita dengan Dirjen Dikti itu udah bilang ini kayaknya moratorium deh fakultas hukum. Banyak sekali. Dan sudah berada di daerah, di tempat-tempat yang nggak jelas itu. Ya. Nah kalau saya khusus untuk sistem pengadilan ini ya, saya merasa kita belum, sistem penerapan hukum di kita itu belum melambangkan negara kita sudah merdeka, tapi masih mewarisi pengadilan pribumi di zaman kolonial. Yang konsepnya adalah presumption of guilty. Kalau orang udah masuk pengadilan pasti salah. Jadi tugas hakim hanya memberi hukuman yang pas. Nah, kenapa saya mengatakan gitu? Karena saya sekarang udah lihat dengan fakta sendiri kan, kalau presumption of innocent, beban pembuktian itu ada pada jaksa. Karena dia yang menuduh. Ya. Kalau dia tidak bisa membuktikan di persidangan, otomatis harusnya bebas si ini. Satu hal lagi Mas BHM. Saya kira yang penting itu adalah paradigma. Ya, nah, paradigma hukum kita itu memang apakah hukumnya sudah diganti? Iya. Apakah kita sudah punya KUHP baru? Iya. Apakah kita punya KUHAP baru? Iya. Tapi paradigmanya sering masih paradigma kolonialis. Iya. Jadi kalau gitu Mas Uceng setuju ya bahwa kalau di pengadilan kita itu paradigmanya masih paradigma kolonial untuk pribumi. Bukan pengadilan kolonial untuk orang kulit putih. Bukan. Dan itu karena saya tanya sendiri nih ya, di beberapa anak muda yang belajar hukum di Indonesia, saya tanya, kamu belajar hukum itu untuk belajar apa? Ya, hampir semuanya jawabnya sekitarnya kira-kira, tentu nggak sama persis. Belajar bagaimana menghukum pelanggar hukum dengan benar. Kalau saya tanya mahasiswa Belanda hukum, jawabannya kira-kira bersenter pada bagaimana melindungi hak hukum setiap warga. Nah, jadi itu kan beda banget paradigmanya kan. Padahal kita kan konstitusi kita pendukung melalui undang-undang ya, praduga tidak bersalah kan. Kalau saya ingat dulu, kalau praduga tidak bersalah, salah satu yang pernah pertama kali mengkuantifikasi itu adalah Hakim Blackstone dari Inggris. Dia mengatakan praduga nggak bersalah itu adalah lebih baik membebaskan 10 orang bersalah ketimbang menghukum
satu orang tidak bersalah. Wah, kalau yang lebih progresif kayak di Amerika tuh Jefferson, dia bilang, kalau saya mendingan bebasin 100 orang bersalah ketimbang menghukum satu orang tidak bersalah. Ya. Tapi di negara otoriter, zamannya von Bismarck dan kemudian dikutip oleh Pol Pot, terbalik. Lebih baik menghukum 10 orang tidak bersalah dibandingkan membebaskan satu orang. Lebih baik menghukum 10 orang tidak bersalah ketimbang membebaskan satu orang yang bersalah. Iya. Itu kan kita kan negara demokratis ya, bukan Pol Pot gitu ya. Jadi maksud saya gimana kita mengubah paradigma pengadilan kita itu? Saya tidak 100% setuju dengan cara berpikir apa tadi itu? Kayak zero sum ya. Ya kalau dikuantifikasi lah ya. Dikuantifikasi 110. Saya tidak setuju. Cuma saya selalu berharap begini. Sebuah proses peradilan itu harus rasional. Harus rasional ya. Harus ada proses yang rasional. Maksud rasional itu artinya apa? Ada waktu yang cukup melakukan pembuktian. Ada tuduhan yang betul-betul tidak bisa didebat. Ada pembelaan yang betul-betul bermutu. Jadi ada proses. Jadi pengadilan itu kayak yang mencari keadilan, summary dari sebuah proses yang sangat rasional, sehingga di ujungnya keadilan yang ada itu adalah keadilan tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi reasonable. Enggak, kalau pengadilan sekarang itu saya setuju, paradigma kolonial itu kan for rules and order, untuk ketertiban dan keamanan, bukan untuk keadilan gitu loh. Itu masih ada di watak pengadilan kita, masih ada di watak hukum kita, model kolonial itu. Gimana memerdekakan kita bahwa kalau kita tuh, saya ingat kasus ini, Hatta yang diadili di Belanda dengan Bung Karno yang diadili di Bandung. Pasalnya sama. Di Bandung dinyatakan bersalah lah, Bung Karno hukum 4 tahun. Di Belanda Hatta enggak? Itu jaksanya dipermainkan oleh lawyernya dan diketawain nama hakimnya. Karena hakimnya bilang, ini no case ya, bebas. Ini bukan perkara, ini hanya berlaku di negara jajahan, daerah jajahan. Belanda ini negara merdeka, bebas. Tapi kok kita merasa bukan negara merdeka gitu loh. Itu tadi, watak. Jadi kita mengubah undang-undang iya. Apakah kita mengganti KUHP Belanda? Iya. Apakah kita mengganti? Tapi kita paradigmanya masih ada. Nah, kalau bicara soal paradigma itu kan bukan kerjaan aneh ya. Itu harus corporate culture ya diubah ya. Iya, itu perubahannya bisa dan mungkin makan waktu. Persoalannya adalah kapan kita memulai. Tapi ini kasihan nih, banyak orang yang nggak bersalah dihukum sebagai koruptor. Kita perlu amnesti agak besar loh ini. Iya. Monggo, silahkan dipertimbangkan. Cuma saya khawatir tadi, saya udah bilang kalau soalan amnesti ketika rezimnya adalah rezim yang tidak bermasalah ya, tidak sepenuhnya bisa memilih cut off yang memadai, tapi jangan-jangan cut off-nya kan itu bisa lah kalau pemerintahnya mau kan, orang kayak Mas Uceng, orang-orang tokoh-tokoh yang dipercaya berintegritas, paham hukum, tidak punya interest dengan itu kan bisa sebetulnya menjadi filter untuk membantu. Ya kayak di rekonsiliasi kan juga biasanya gitu. Saya ya bahwa seorang eksekutif presiden itu punya clemency dan lain-lain sebagainya, saya akui itu. Tapi saya merasa bahwa sebuah negara demokrasi tidak sehat kalau kemudian pengambilan nasib hukum itu melalui jalur-jalur clemency terlalu banyak. Maksud saya adalah yang harus betul-betul direformasi adalah kekuasaan kehakimannya. Enggak, saya tuh benar-benar nurani saya terganggu ya. Walaupun saya setuju ya, banyak kasus yang itu, saya setuju tuh. Dan dalam beberapa hal kayak Tom Lembong, lalu kemudian Ira, saya setuju tuh. Iya kan? Saya nggak usah gitu. Ini yang paling lucu nih kasus di Rut Pertamina Karen ya. Dia dihukum sekarang 13 tahun penjara ya, udah ingkrah. Dipersalahkan menandatangani kontrak yang merugikan negara, yang ditandatangani tahun 2013-2014. Lalu ketika dia berhenti, oleh dirut yang baru 2015, kontrak itu sudah dinyatakan batal dan dibuat kontrak baru. Lalu yang harga dan sebagainya beda.
Lalu itu kan kontrak jangka panjang untuk 20 tahun. Gasnya pertama datang 2019. Itu kan impor LNG. Sebetulnya kontrak itu dilakukan untuk kebutuhan Pertamina sendiri yang rencananya pada tahun 2019 sudah punya kilang baru atau yang dibesarkan. Dan kilang itu supaya efisien harus pasti gasnya. Sedangkan gas di kita udah dijual ke kontrak orang lain. Kontrak lama ya. Dan karena kalau kilang itu kalau berhenti mahal sekali gitu. Tahun 2019 karena kilangnya belum jadi dijual, untung keluar. Tahun 2020-21 karena terjadi pandemi, harga gas di spot turun, dijual rugi atau kena denda kalau minta ditunda. Rugilah 2 tahun itu kira-kira hampir 2 triliun. Tapi habis itu perang Ukraina kan? Naik lagi. 2000 naik. Sehingga pada akhir 2023 saja keuntungannya udah hampir 100 juta. Ini kan masih terus nih sampai 2040. Kemarin saksi dari manajemen Pertamina yang sisanya tuh sampai 2030 sebagian udah laku dijual dengan untung. Tambah lagi 200 juta dolar itu kan 3,5 T. Tapi jaksa dan hakim hanya mau menghitung kerugian negara pada di tahun 2020-2021. Nah, karena si Karen ini diputuskan ingkrah, putusan ini jadi bukti menyeret orang-orang yang di bawahnya yang udah pada pensiun. Ini kan sementara kontrak itu kan kalau itu korupsi kan itu kan harusnya dinyatakan ilegal. Dan ini bahaya, bisa merugikan negara beneran. Karena si Amerika yang jual gas ini, di dalam kontrak dia bilang dia bisa membatalkan kontrak kalau ada unsur ilegal di satu pihak. Kalau dia batalkan, negara beneran rugi. Kehilangan potensi kehilangan keuntungan. Berapa puluh triliun. Saya sih melihat bisa nggak itu jaksa hakimnya dibawa kemudian ke pengadilan merugikan negara terbukti. Saya sih kebayang begini ya, dalam kasus itu misalnya dalam kasus seperti itu, saya tidak baca berkas ya. Tapi kalau dalam kasus seperti itu bayangan saya ini bagian dari cara melihat bisnis judgment rules yang tidak memadai. Kan harusnya itu dilihat secara bisnis. Bukan dilihat secara kekurangan uang pada kasus pada tahun tertentu. Jangan cara pandangnya adalah uang hilang gitu. Tapi kan dilihat dari rangkaian bisnis. Kalau dilihat secara BGR, dugaan saya harusnya tidak begitu tuh. Ya kan? Satu. Yang kedua adalah saya selalu menaruh hormat pada proses hukumnya. Dalam artian begini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menciptakan ruang sidang itu jadi ramah untuk sebuah proses pembentukan hukum. Sebuah proses pembentukan keadilan. Nah, menurut saya saat ini pengadilan belum cukup ramah untuk itu. Nah, dan ini ya pasal 2 pasal 3 ini kan kita pengamat KPK ya, Anda apalagi. Saya tuh betul-betul shock berat. Waktu 90 karyawan KPK diperiksa karena meres tahanan. Ya, lalu kemudian dinyatakan 75 terbukti, lalu hanya diminta maaf pada publik. Lalu kita semua ribut, akhirnya 15 diproses ke pidana, 60 diberhentikan. Buat saya gimana ini KPK dari pemberantas KPK menjadi itu meres itu kan korupsi. Ya. Harusnya kan 75 triliun diproses dan dihukum lebih berat daripada orang biasa. Dan memang itu terjadi ketika KPK sudah mengalami declining kepercayaan. Jadi kalau di KPK aja ada 75 yang dinyatakan meres. Itu kan korupsi ya, jelas korupsi. Awalnya hanya mau diminta maaf pada publik. Ini kan ibarat rumah sakit yang sudah menjadi sarang penyakit. Ya kan? Apa kita udah sampai pada tahap mungkin KPK dibubarin aja gitu dan dibangun ulang? Saya pernah nulis di Kompas. Saya pernah di salah satu media. Judulnya apakah ini saat yang tepat untuk membubarkan KPK? Saya ingat begitu tulisan itu naik banyak banget yang kontak saya. Tapi saya membangun asumsi dengan mengatakan ya jangan-jangan. Misalnya begini. Kenapa kita bangun KPK? Karena dan Mas BHM kan menyebutnya dengan precise tadi. Kita bikin dia menjadi senjata yang berbeda dibanding senjata yang lain.
ibaratnya ini senjata kita dipakai lawan malah untuk nusuk kita. Sekarang ini menurut saya nyaris tidak ada perbedaan antara KPK, kejaksaan dengan kepolisian. Ya, betul. Kan sama aja kan? Ya. Mereka sama-sama adalah di bawah pemerintah yang pegawai independen negeri itu hanya dalam rangka menjalankan tugas. Dan lebih sedihnya lagi itu Ketua KPK Firly yang dinyatakan tersangka, yang menyuap sudah mengaku, ajudannya membenarkan, sampai sekarang nggak jelas kasusnya. Dan itu makin membuktikan, menurut saya ya, makin membuktikan bahwa proses penegakan hukum di KPK saat Firly berada di sana itu adalah proses politis. Karena kan bisa dipakai untuk menunda penanganan hukum kepada dia kan. Karena jangan-jangan misalnya dia punya pola yang sama atau dia menanamkan budi yang sama kepada yang lainnya. Jadi jangan-jangan itu proses itu. Tapi saya sih sebetulnya masih ada harapan lah dari KPK. Mungkin kalau yang 57 orang dimasukin aja lagi itu udah. Makanya kemarin pernyataan Presiden bilang mau mengembalikan KPK ke yang lama itu yang sempat dimohonkan oleh teman-teman KPK. Menurut saya ya menarik. Ya menarik ya. Menarik. Masih memberi sedikit harapan lah ya. Ya, cuma sekarang kan kita tanya. Saya membalik lagi ke pernyataan saya di awal. Apakah kita pernah mendapatkan government yang betul-betul serius mendukung pemberantasan korupsi? Kalau kita dapatkan itu, saya yakin pemberantasan korupsi itu akan masuk ke jalur cepat. Ya. Tapi kalau menurut saya sekarang korban orang tidak korup masuk ke korup itu sudah banyak mengenai orang-orang elit ya. Biasanya kalau elit-elit ini sudah kena, itu akan menciptakan momentum perubahan. Karena kalau masih orang kecil-kecil, kepala cabang di daerah apa itu nggak ada ya. Teorinya saya sih, Donald Black tuh. Ya berharap lah ya. Perilaku hukum. Karena saya kebetulan pribadi ikut kasusnya Nadiem. Sampai sekarang saya nggak ngerti itu pidananya di korupsinya di mana gitu ya. Udah gitu ini ada kebiasaan jelek aparat penegak hukum. Dipajang bahkan sampai uang yang ternyata pinjam, termasuk KPK ternyata pinjam dari bank. Seolah-olah itu uang yang dicuri gitu. Saya menjuluk itu sebagai festivalisasi karena saya nyaris tidak punya urgensi apa-apa untuk melakukan itu selain untuk menjadikan festival. Dan penipuan kepada masyarakat karena ternyata seperti misalnya dalam kita terpaksa kasus yang lagi on lah Nadiem ini ya. Awalnya kan saya juga ngerasa wah ini emang korup nih. Katanya ada WA sebelum jadi menteri udah membahas soal Chrome. Tapi nggak pernah dibahas katanya di persidangannya. Nah, ternyata nggak masuk dalam dakwaan. Tapi orang seperti saya kita Pak Mahfud juga kena. Itu kan penipuan pada publik. Seolah-olah memilih pada publik ini orang-orang korup. Tapi oplosan kasus Pertamina. Betul. Ternyata di dalam dakwaan resminya nggak ada itu semua. Itu yang saya bilang tadi, bagian dari festivalisasi. Jadi dia kehilangan elan utamanya pemberantasan korupsi untuk mendapatkan pemberantasan korupsi bagi saya begini. Untuk menjadi ayakan, untuk menyaring siapa yang benar-benar korup dan mana yang enggak. Tapi kan dia enggak. Dia gagal menjadi ayakan yang memadai, tapi berubah menjadi show, festivalisasi. Dan itu menurut saya sinyal berbahaya sebenarnya. Oke. Saya ini udah diperingatkan oleh produser saya, Mas Bakti, kayaknya udah kelamaan kita ngomong. Kita sambung lain kali mau ya, Mas? Ya. Boleh. Tapi aku kangen juga ngomong sama jenengan soal sejarah-sejarah. Saya banyak mau nanya ke dia. Nanti saya aja yang nanya ke dia. Iya, boleh. Terus saya mau ini kasih kesempatan terakhir. Seandainya aja, tahu-tahu Mas Uceng dipanggil presiden berdua nih, kayak kita duduk berdua gini. Terus presiden bilang sama Mas Uceng kan udah berapa puluh tahun nih mempelajari korupsi dan sebagainya. Coba kasih rekomendasi pada saya sebagai presiden. Apa yang harus saya lakukan supaya Indonesia bersih dari korupsi? Saya pertama pasti akan tanya ke dia dulu komitmennya. Skala 1 sampai 10 berapa komitmennya? Katakan dia bilang 10 komitmen. Pertanyaan saya kedua adalah dari 1 sampai 10. Kalau itu 10, maka apa yang bisa dijaminkan kepada dia ke saya bahwa memang dia mau melakukan pemberantasan korupsi yang betul-betul 100%.
Kalau dia jawab kayak ini, kayak yang siapa di Cina itu, saya akan sediakan 100 peti, 99 untuk koruptor, yang satu untuk saya kalau saya juga ternyata korupsi. Baru kemudian saya akan berbicara bahwa sekarang mari kita memikirkan mana yang yang relatif prosesnya akan lamban, mana yang menengah, mana yang cepat. Kalau proses cepat menurut saya bisa dilakukan dengan membersihkan, menjadikan ayakan yang memadai itu untuk membedakan mana yang korup untuk kasus-kasus konkret sekarang. Bisa juga barangkali mempertimbangkan yang saya bilang tadi bahwa iya kita bikin aja cut off. Oke, kita cut off, kita bikin modelnya amnesti gitu ya. Amnesty sounds like apa ya? Amnesti terbatas itu namanya. Iya, apalah namanya. Tapi kita bikin cut off, kita bikin garis batas. Kita fokus yang ke sini aja. Ya, ke depan gitu dan lain sebagainya. Tapi dengan segala catatan di belakangnya ya. Bukan berarti di forgive 100% dan forget 100%. Kayak di Hong Kong itu kan ada jumlah korupsinya berapa. Ya, harus dibuat itu. Tapi yang paling penting menurut saya sekarang adalah fokus. Karena kita menghadapi menurut saya dalam pemberantasan korupsi, kita menghadapi mafia peradilan yang sangat besar. Yeah. Penangkapan Zarov itu kan tidak kecil. Iya. Mas BHM. Dan sampai sekarang nggak jelas. Dan Zarov itu mengatakan sebenarnya uangnya lebih besar dari itu. Iya, itu beredar juga tuh. Duitnya katanya bukan 900 yang. Iya, dan sampai sekarang belum ada bantahan dari Wallahualam. Saya nggak ya. Ada yang mengatakan 1,4, ya. ada yang mengatakan 1,5. Ya, itu kejaksaan harus mengatakan. Tapi maksud saya adalah harus kembali ke rumusan dasar bahwa kita harus menciptakan lingkungan pemberantasan korupsi yang memadai. Dengan cara apa? Dengan cara itu kasus korupsi yang ada kita masukkan ke sesuatu yang sudah baik ini, mesin cuci ini, dia akan jadi bersih keluarnya. Maka roadmap kedua menurut saya yang harus dilakukan, bersihkan pemberantasan korupsi. Bersihkan segera polisi, jaksa, KPK, ya kan? Bersihkan tuh, karena itu bagian dari supaya kita punya sapu yang dipakai untuk membersihkan ruangan secara lebih memadai. Tapi kalau yang membersihkan, jadi yang membersihkan kejaksaan misalnya KPK gitu, yang membersihkan KPK siapa? Enggak. Kita bikin, terserah kita mau bikin KPK menjadi memadai kembali untuk melakukan pembersihan itu, atau apapun itu, tapi bersihkan segera. Saya kira seharusnya Presiden punya jangkauan yang lebih kuat sekarang ya ke KPK. Kenapa? Karena kan KPK menjadi di bawah organ Presiden eksekutif. Dia punya kemampuan untuk menjangkau kejaksaan sangat kuat. Dia punya kemampuan untuk menjangkau kepolisian sangat kuat. Karena semua langsung dibawa ke tiak dia gitu. Nah, artinya kalau mau bersih-bersih di situ, harapan itu barangkali akan tumbuh. Nah, baru kemudian ya memetakan kan dengan sapu yang udah bersih ini, dengan baru kita bersihin yang lainnya ya. Iya, baru kemudian memetakan apa yang first thing first disapu. Ya. First thing first disapu. Karena kan ini kan kalau istilahnya orang sekarang, kita tutup mata, dorongin tangan ke sini, tarik keluar, kita dapat koruptor gitu ya. Iya. Tapi kan tidak semua. Mungkin ada koruptor yang ikut-ikutan gitu. Ya, ada yang harus memang ada niat, yang prioritas. Dan salah satu menurut saya yang memang prioritas itu adalah sumber daya. Kita ini kan bergerak dari satu kerakusan yang lain. Dulu ketika kita banyak minyak, rakus semua main di sana gitu. Tiba-tiba batu bara naik, semua main ke sana. Nikel naik, kita main ke sana lagi gitu. Nggak, kita bergerak dari satu kerakusan sumber daya satu sektor ke sektor baru. Nah, harus ada paradigma baru tuh kita. Paradigma baru untuk tidak menjadikan ini sebagai over eksplorasi gitu, over dieksplor terlalu kebangetan. Dan di situ baru kemudian pemberantasan korupsinya dirapihkan. Nah, saya percaya kalau itu dilakukan mungkin 20 atau 30 tahun tapi jangan salah loh, kita bersihin KPK-nya, kita bersihin kejaksaannya, kita bersihin polisinya, di pengadilannya hakimnya korup. Nah, pengadilan juga. Pengadilan juga masuk. Pengadilan juga masuk. Semuanya pemberantasan korupsi itu masuk. Nah, yang terakhir saya mau tanya ke Pak Prabowo. Pak, sejauh mana Bapak bisa meyakinkan semua partai-partai yang di bawah koalisi kendali Pak Presiden itu mau menjalankan ini semuanya? Karena kan biar bagaimanapun semua yang kita sampaikan itu harus keluar dalam bentuk kebijakan hukum. Iya. Harus keluar dalam bentuk undang-undang, harus keluar dalam bentuk peraturan.
seberapa mampu Pak Presiden untuk mengatakan saya jaminkan 100% mereka akan mendukung saya pemberantasan korupsi seperti mereka mendukung MBG misalnya. Ya. Kalau itu dia mampu janjikan, saya kira cerah loh. Tapi kalau ada dealnya, dia bilang, wah untuk melakukan itu saya harus nyatakan keadaan darurat dulu. Wah, itu pembicaraan itu jadi masalah. Berikutnya kita bicarain. Berikutnya kita bicarain. Kita bicarakan berikutnya. Oke, sebagaimana benar nih, kita udah janji ya Mas Uceng ya. Iya. Kita akan bicarakan lagi soal ini. Dan sekali lagi terima kasih nih Mas Uceng sebagai sohib Kangen saya. Juga saya namanya dengan lama sekali nggak kita perlu bergabung lagi nih seperti zaman awal-awal KPK. Ya kita masyarakat sipil juga harus ikut rajin membersihkan apapun risikonya, karena saya ingat doktrin dari zaman dulu yang masih relevan sekarang, kejahatan hanya berkuasa itu cuma penuh satu syarat, orang-orang baik berdiam diri. Gitu ya kawan-kawan. Sampai jumpa.